Salam. Langsung saja, yang kami hormati semua hadirin yang hadir hari ini, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semuanya, kepada Desmond Paul utama dari awal kegiatan kita sampai dengan hari yang ketiga ini. Di pertemuan pertama, kedua, mungkin kami sempat di bagian awal. Ini hari ini di akhir, jadi harus lebih sejuk, lebih teduh dari Musal dan yang lain-lain. Lebih sejuk. Lebih panas ya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, sebenarnya apa yang telah kita bicarakan di awal tadi bukan hanya persoalan internal kita di bangsa kita, tapi juga tadi sudah berbicara juga politik internasional. Jadi Musal membawa ke ranah Amerika, membawa ke Palestina, ada juga membawa ke hal-hal yang lain. Artinya bahwa memang kalau kita melihat secara kacamata politik, persoalan politik di muka bumi ini tidak akan pernah selesai sampai kiamat. Artinya selama kita masih hidup, tantangan, hambatan, resiko dan apapun akan terus kita alami, akan terus kita jalani. Dan berbicara politik, kami mungkin secara kelembagaan di Kementerian Agama tidak berani untuk berbicara politik praktis musbani ya. Kalau untuk musbani tadi bisa berbicara pas ya, kami tidak bisa seperti itu. Yang jelas bahwa Kementerian Agama itu sejak di awal kemerdekaan, mungkin tak sampai tahun pertamanya, beda tahun bulannya sampai di 3 Januari 1946 itu sudah lahir Kementerian Agama yang tentunya wujud daripada kepedulian pemerintah kita dalam rangka menjadikan agama itu sebagai penyejuk umat. Artinya Kementerian Agama adalah merupakan milik semua agama, tidak mewakili entitas agama tertentu. Oleh karena itu dalam berbagai banyak hal, dalam eskalasi politik pun Kementerian Agama senantiasa berkiprah. Jadi seperti untuk tahun ini ada beberapa agenda besar yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama, yang diantaranya adalah adanya SKB bersama beberapa kementerian dan lembaga. Ada Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan RB, KASN dan BKN ya, terkait dengan upaya untuk terjadi netralitas aparatur sipil negara. Jadi di aparatur sipil negara di Kementerian Agama dan juga semua kementerian ASN itu agar betul-betul bisa menjaga netralitas, bahkan untuk men-tweet, bahkan untuk men-like, men-share apapun, bahkan untuk tergabung dengan grup-grup yang berafiliasi dengan politik itu dimintakan untuk dihindari, apalagi berpolitik praktis. Artinya kita memiliki hak suara untuk menentukan pemilu dalam pemilih yang dipilih, tetapi kita tidak boleh menjadi pelaksana politik praktis, dan inilah komitmen dari pemerintah. Kemudian juga ada MOU Kemenag, Kemenpora dan PPATK terkait dengan sosialisasi pemilu. Jadi Menteri menyampaikan bahwa di Kementerian Agama ada sekitar 50.000 tenaga pendidik agama yang tersebar di seluruh Indonesia yang bisa berafiliasi dengan KPU dalam rangka sosialisasi pemilu secara damai, pemilu yang sejuk, yang damai, yang indah, yang tidak saling memecah belah ya, terbelah sebagaimana catatan dari Pradaya tadi. Kemudian juga di bawah Kementerian Agama ada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu madrasah, mungkin yang ada tingkat MA sudah ada yang punya suara milik. Kemudian juga ada lembaga-lembaga pendidikan kampus juga di bawah Kementerian Agama dan yang lain. Artinya ini juga bisa digunakan oleh pemerintah dalam hal ini pemilu dalam rangka untuk sosialisasi. Kita semuanya berharap Bapak dan Ibu sekalian bahwa pemilu yang kita laksanakan hari ini, bagaimana kata Gus Menteri, bukanlah kali pertama. Dan di setiap pemilu yang ada, tentunya pasti ada persoalan dan tantangan. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi bersama. Saya mungkin kalau berbicara mungkin lebih ke idealnya, karena kalau secara real, fakta dan realita tadi sudah disampaikan. Tapi harapan kita bahwa seiring dengan perkembangan suasana demokrasi kita, tentunya kita mengharapkan agar pencerdasan masyarakat itu menjadi lebih baik,
kemudian ekonomi yang baik itu juga akan melahirkan pemilih-pemilih yang baik. Artinya kalau berbicara politik dan ekonomi, ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, terlepas dalam konteks saya dalam kapasitas sebagai perwakilan dari Kementerian Agama, kami melihat bahwa kalau seandainya masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah sejahtera dalam tatanan umum, maka kemungkinan beliau atau masyarakat ini memilih secara netral itu akan lebih baik. Tetapi hari ini mengingat demokrasi kita antara suara seorang profesor, seorang doktor dengan seorang petani biasa juga satu. Artinya memang ada semacam suasana, apakah by design atau tidak. Kita lihat dalam kerangka yang besar bahwa kemiskinan itu bisa menjadi juga agenda politik. Jadi ada masa-masanya kemudian kemiskinan itu seperti misalnya dibiarkan dan ada waktunya 5 tahun sekali dipanen. Nah ini juga menjadi persoalan di kita hari ini. Makanya dalam masyarakat kita, kalau seandainya betul-betul kita mau jujur, mau tulus, mau ikhlas, tentunya adalah pendidikan adalah kunci utama dalam rangka untuk mewujudkan politik kita yang sehat. Pendidikan adalah merupakan role model utama. Dan tentunya pendidikan di dalamnya terdapat unsur-unsur ruh-ruh keagamaan. Karena agama itu tidak bisa dipisahkan dengan segala kehidupan kita. Karena negara kita adalah negara yang beragama, negara yang mengakui agama walaupun bukan negara agama. Nah intinya karena mengenai waktu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa poin yang kami harapkan nanti bisa kita jadikan sebagai hasil bunur dan Pak Ketua FKUB terkait dengan apa yang disampaikan tadi oleh juga dari adinda kita dari Ansor, ya, bahwa kita perlu memang sosialisasi masyarakat. Tidak mungkin butuh dana yang besar. Kita FKUB ini butuh juga yang namanya corong